Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa rekan trader kembali lagi bersama saya Moritz di edisi edukasi bersama Amarket. Rekan trader semuanya, seperti biasa Amarket hadir buat rekan trader memberikan sedikit edukasi buat rekan trader semuanya. Kami ingin supaya rekan trader sebelum terjun dalam dunia trading ada sedikit punya wawasan, ada sedikit punya ilmu, karena kita tahu dunia trading adalah dunia yang penuh dengan risiko. Tanpa persiapan yang matang, maka hancurlah apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, rekan trader kami hadir memberikan sedikit informasi, sedikit edukasi, sedikit ilmu agar rekan trader bisa belajar dan bisa sukses bersama Amarket. Rekan trader, untuk edisi kali ini kita lebih santai berbicara, ya, lebih banyak tentang teori, dan untuk edisi kali ini saya akan mencoba membahas tentang time frame dalam trading. Apa itu time frame dalam trading? Bagaimana penggunaan time frame dalam trading? Bagaimana gaya-gaya trading berdasarkan time frame tersebut? Kita bisa bahas bersama-sama. Oleh karena itu, judul yang coba diangkat oleh kami adalah memilih time frame trading yang tepat. Ini judul yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya rekan trader berbicara tentang judul ini, langsung kita lihat dulu sebenarnya apa itu time frame rekan trader. Berbicara tentang time frame sudah sangat jelas, rekan trader bisa lihat di sini. Time frame itu secara garis besar adalah jangka waktu yang digunakan untuk melihat pergerakan harga di sebuah chart. Misalnya di MetaTrader ada 1 menit, M1 atau 5 menit atau 1 jam atau 1 hari dan lain-lainnya. Ini maksudnya apabila candle 1 menit atau M1, setiap lilin mewakili 1 menit pergerakan harga. Sedangkan candle 1 jam adalah setiap lilin mewakili 1 jam pergerakan harga. Nah, kalau rekan trader lihat, mungkin secara garis besar kalau kita lihat di platform rekan trader, nah seperti gini rekan trader ya. Ini MetaTrader-nya secara garis besar. Nah, ada M1, M5, ini untuk 5 menit ya, 15 menit, satu candle ini 15 menit, maupun sampai 1 bulan pun juga. Rekan trader bisa lihat. Nah, ini adalah time frame-nya. Oleh karena itu, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana time frame yang ada di platform. Nah, selanjutnya rekan trader kita bisa lihat time frame ini sangat mempengaruhi strategi trading yang kita lakukan. Karena kita bisa melihat seberapa cepat keputusan yang kita ambil dan seberapa besar tingkat risiko yang akan kita hadapi. Dari sini kita bisa lihat jenis-jenis time frame berdasarkan gaya trading. Ya, kita bisa lihat gaya trading ada yang scalping, ada yang day trading, ada swing, ada posisi trading. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana pencapaian atau bagaimana pemilihan time frame yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Misalnya rekan trader untuk scalping secara garis besar kalau rekan trader lihat, untuk scalping time frame yang digunakan itu antara M1, M5 atau M15. Di sini ciri-ciri yang kita lakukan adalah kenapa kita menggunakan 1 menit, 5 menit maupun 15 menit? Karena entry-nya sangat cepat dan posisinya biasanya ditahan dalam beberapa menit. Walaupun secara garis besar potensi profitnya kecil, tapi karena kita sering trading ya. Sedangkan resiko yang kita alami adalah memerlukan fokus yang tinggi sehingga resikonya sangat tinggi karena fluktuasi harga yang sangat cepat. Gaya trading berikutnya yang bisa disinkronisasikan dengan time frame adalah day trading. Nah, yang kedua day trading. Kalau rekan trader lihat, day trading ini adalah time frame yang digunakan itu antara M15, M30 maupun A1 ya, 1 jam. 15 menit, 30 menit maupun 1 jam. Di sini kita lihat posisinya biasanya trading dengan day trading ini selalu menutup posisi dalam 1 hari harian. Di sini secara garis besar keuntungannya itu tidak terkena risiko terhadap overnight ya. Dan pergerakan intraday ini kelemahannya itu sangat
sulit untuk diprediksikan karena ini juga akan sangat terpengaruh dengan bagaimana fundamental yang terjadi rekan trader. Selanjutnya tipe trading berikutnya yang bisa disesuaikan dengan time frame adalah swing trading. Dalam swing trading, time frame yang sering gunakan adalah H1, H4 maupun D1. 1 jam, 4 jam maupun 1 hari. Karena ciri-ciri di sini adalah posisi akan selalu ditahan beberapa hari sampai beberapa minggu rekan trader. Jadi kita membutuhkan time frame yang sedang dari H1 hingga D1. Keuntungannya kita bisa lihat memanfaatkan tren jangka pendek sampai menengah, sedangkan resiko yang kita hadapi apabila kita menggunakan swing trading ini, ya kita membutuhkan analisa tren yang baik dan manajemen resiko dalam trading kita. Sedangkan gaya trading yang berikutnya sesuai dengan time frame kita lihat adalah posisi trading atau investing ya. Time frame yang biasa digunakan ini udah panjang. D1 ya 1 hari, 1 week, 1 minggu maupun 1 bulan ya per bulan. Ini ciri-cirinya ditahan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Ya keuntungannya mengikuti tren jangka panjang atau lebih santai. Ya resikonya yang memerlukan modal besar kan trader. Ini yang sangat karena berbulan-bulan jadi ya resiko market overnight itu akan selalu kita hadapi rekan trader. Nah, rekan trader selanjutnya kalau kita lihat kita mengambil sampel penggunaan time frame itu untuk trading scalping. Nah, dan berikutnya adalah day trading. Untuk trading scalping ini time frame yang digunakan sekali lagi saya mau bilang bahwa 1 menit, 5 menit maupun 15 menit. Kenapa? Karena tradingnya sangat cepat ya. Oleh karena itu misalnya 1 menit setiap lilin, 1 menit pergerakan harga yang cocok untuk entry dan exit yang sangat cepat. 5 menit memberikan sedikit banyak konteks pergerakan harga, membantu mengurangi noise jika dibandingkan dengan M1 karena semakin pendek time frame-nya semakin peluang sangat besar terjadi noise atau sinyal palsu juga akan terjadi rekan trader. Dan M15 atau 15 menit dia digunakan untuk melihat tren mini yang lebih jelas sebelum melakukan scalping. Jadi intinya lihat trennya dulu 15 menit. Setelah itu kita bisa mengambil posisi baik menggunakan time frame 1 menit maupun time frame 5 menit. Di sini secara garis besar ciri-cirinya setelah saya bilang bahwa entry-nya cepat, posisi ditahan sebentar, frekuensi tradingnya tinggi dan mengandalkan analisa teknikal. Keuntungan scalping, profitnya cepat ya karena ya membutuhkan waktu yang sangat cepat ya, time frame 1 menit. Jadi cepat mengambil posisi ya, profitnya cepat juga, tapi ya kemungkinan loss-nya juga besar juga rekan trader ya. Nah, dan secara garis besar resiko fokus tinggi sangat diperlukan ya. Harus setiap saat melihat grafik dan mengeksekusi order dalam hitungan detik. Biar trading lebih tinggi karena kita lihat tergantung spread dan komisi sehingga dapat mengambil atau menggerus profit kita jika tidak hati-hati. Risiko berikutnya adalah volatilitasnya, pergerakan harga yang sangat mendadak dan sudah barang tentu membuat kita lebih stres. Itu adalah scalping. Teknik scalping kita bisa lihat breakout scalping saat entry menembus level support dan resisten. Momentum scalping jika kita melihat momentum berdasarkan indikatornya. Misalnya RSI itu udah sampai ke level 30 atau sampai level 70 ya, support dan resisten. Di situ kita bisa mengambil posisi maupun MACD. Histogramnya udah di atas 0, kita bisa, itu adalah momen untuk kita mengambil posisi buy, atau di bawah 0 momen untuk kita mengambil posisi sell. Sedangkan strategi berikutnya adalah range scalping. Nah, ini kisaran harga tertentu ya kita membeli di saat support dan menjual di saat resisten. Berikutnya rekan trader, day trading. Kalau day trading ini posisinya, ciri-cirinya itu yang pasti time frame yang digunakan itu antara time frame 15 30 dan 1 jam ya. 15.30 dan 1 jam itu adalah ciri-ciri dari day trading. Time frame digunakan dalam day trading. Ciri-cirinya ya posisi ditutup sebelum pasar tutup, durasi tradingnya agak sedang, fokus pada sisi aktif atau menggunakan analisa teknikal dan intraday. Keuntungannya tidak ada overnight karena 1 hari berikutnya sebelum pindah hari udah ditutup. Lebih fleksibel, cocok untuk intraday volatility dan modal relatif kecil jika dibandingkan dengan trading swing atau posisi trading.
Resikonya harga intraday tidak selalu mudah diprediksi, sudah barang tentu butuh disiplin yang tinggi karena ini akan kita lihat juga dari sisi fundamentalnya, jadi benar-benar harus membutuhkan disiplin yang tinggi. Nah, selanjutnya rekan trader, strategi day trading populer. Rekan trader bisa lihat seperti biasa breakout trading. Karena ini adalah day trading, jadi biasanya kita trading itu follow the trend ya. Trend yang terjadi pada hari itu seperti kayak gimana, lebih banyak kita follow the trend. Atau mungkin reversal trading, kita bisa mencari titik balik dari level support dan resisten, maupun kita tradingnya itu berdasarkan news ya, news fundamental, berita fundamental yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat rekan trader bagaimanakah tipe dalam memilih time frame yang tepat ya, cara memilih time frame yang tepat. Yang pertama sudah tentu sesuai dengan gaya trading dan karakter kita. Kita ini berkarakter scalping atau mungkin kita yang lebih senang tradingnya intraday atau lebih panjang. Ini yang harus kita tahu dalam diri kita masing-masing. Misalnya saya ya lebih convert untuk trading day ya, intraday, sehingga ya saya memilih time frame 1 hari maupun 1 hari untuk melihat trennya ke depan, sedangkan 1 jam untuk membuka posisi. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader karena yang pasti kita harus sesuaikan gaya trading dan karakter kita. Kalau kita senangnya trading jangka pendek, karakter kita trading jangka pendek dalam hal ini scalping, ya kita memilih time frame yang lebih pendek, time frame 1, time frame 5 maupun time frame 15. Kalau kita tradingnya investing ya lebih banyak posisi trading, ya kita memilih time frame-nya 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan. Nah, yang berikut kita bisa lihat bahwa apakah bisa konsisten fokus untuk scalping atau lebih nyaman untuk melihat grafik harian. Itulah karena sesuai garis besarnya sesuai dengan gaya trading dan karakter kita. Tips berikutnya adalah menggunakan multi time frame. Multi time frame ini sangat nyaman digunakan karena kita bisa melihat arah pergerakan jauh ke depan dengan menggunakan time frame yang sedikit panjang, dan kita mengambil posisinya dengan time frame yang lebih pendek. Dari sini kita bisa lihat analisa tren dari time frame yang lebih besar. Kita menganalisanya misalnya H4 atau D1, cari entry time frame-nya itu di lebih kecil. Misalnya kalau scalping, mungkin kita bisa melihat arah trennya dalam jangka panjang itu dengan time frame 15, time frame 5, sedangkan kita open posisi dengan menggunakan time frame 1 menit. Ya, ini kita bisa lihat contohnya trennya naik di H4, cari peluang buy-nya di M15 atau M30 karena secara garis besar kan H4-nya itu dia naik ya rekan trader atau buy. Tip berikutnya adalah memperhatikan volatilitas dan likuiditas. Di sini sudah sangat jelas time frame pendek sangat dipengaruhi oleh berita ekonomi. Dan yang harus kita lihat adalah kita harus memastikan kapan volatilitas itu tinggi agar tidak terkena false breakout. Ya, jadi perhatikan volatilitas dan likuiditas. Ini merupakan salah satu tips dalam memilih time frame. Dan tips berikutnya adalah sudah barang tentu kita harus uji coba dengan akun demo dulu. Kita mencoba trading dengan berbagai time frame di akun demo sebelum nanti kita masuk di akun real kita. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada time frame yang terbaik yang universal. Yang terbaik yang universal adalah bagaimana cara kita, bagaimana pemahaman kita, bagaimana style trading kita. Itulah yang terbaik buat kita. Pemilihan time frame terhadap gaya trading kita, itulah yang paling terbaik. Sehingga di sini kita bisa lihat semua pilihan tergantung dari gaya trading kita rekan trader, toleransi risiko, dan waktu yang tersedia. Kalau waktu kita pendek dan kita pingin scalping, ya kita menggunakan time frame yang lebih pendek rekan trader. Tapi kalau kita pingin santai, mengambil posisi, setelah itu kita kerja, ya kita bisa intraday, melihat time frame 1 hari sebagai acuannya, membuka posisi dengan time frame 1 jam, 1 jam. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan strategi terbaik biasanya menggabungkan beberapa time frame untuk menentukan tren dan untuk menentukan entry
koin. Nah, rekan trader semuanya, demikianlah edukasi kita. Saya berharap semoga edukasi yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.